Wanita itu dengan kejam membuang cincin lamaran pacarnya, mencabut kartu SIM dari ponselnya, lalu dengan tegas naik ke pesawat yang membawanya pergi, bersiap menikah kilat dengan calon pasangan yang dipilih orang tuanya. Saat itu pria itu sama sekali tidak tahu, masih saja bermesraan dengan cinta pertamanya. Hingga di hari pernikahan, wanita yang dulu bersumpah hanya mau menikah dengannya tidak muncul. Barulah pria itu panik. Untuk pertama kalinya ia menyingkirkan cinta pertamanya, lalu berlari pulang ke rumah tempat mereka tinggal bersama 8 tahun lamanya. Namun rumah kosong itu sudah tidak menyisakan jejak wanita itu sedikit pun. 3 hari sebelumnya, wanita itu menemani pria itu menjamu tamu bisnis, dipaksa menenggak gelas demi gelas minuman keras, hingga akhirnya lambungnya berdarah. Namun pria itu sama sekali tidak peduli, malah berpelukan mesra sambil berbisik dengan cinta pertamanya, seolah wanita itu tak pernah ada. Saat wanita itu akhirnya berhasil menutup kontrak kerja, pria itu justru pergi bersama cinta pertamanya tanpa menoleh sedikit pun. Wanita itu menatap punggung mereka yang kian menjauh. Hatinya seketika hancur. Ia teringat 8 tahun hubungan mereka, hari-hari yang mereka lalui bersama, perusahaan yang mereka dirikan berdua, bahkan dinamai dengan namanya. Saat itu ia sangat tersentuh, rela mengorbankan segalanya tanpa penyesalan, hanya demi menunggu hari pernikahan resmi mereka. Namun pria itu terus menunda tanggal pernikahan, sementara cinta pertamanya malah terang-terangan mengirim foto mesra padanya. Melihat itu, wanita itu akhirnya benar-benar kecewa dan memutuskan pergi. Saat itu pria itu menelepon, mengatakan harus menjaga cinta pertamanya, dan meminta menunda lagi jadwal mengurus surat nikah. Itu sudah penundaan yang ke-99 kalinya. Namun kali ini wanita itu benar-benar tidak mau menunggu lagi. Ia lalu menelepon ayahnya, mengatakan setuju kembali ke rumah dan menikah dengan pasangan pilihan keluarga. Namun saat pulang dengan tubuh yang masih lemah, ia malah melihat cinta pertama pria itu sudah tinggal di rumah mereka, bahkan dengan manja memeluk pria itu di hadapannya. Menghadapi alasan mereka yang sepele, wanita itu enggan menanggapi. Ia langsung berbalik hendak pergi, namun pria itu memanggilnya, memerintahkannya membuat bubur untuk cinta pertamanya yang sakit lambung. Wanita itu menatap dingin, langsung menolak, bahkan melemparkan hasil diagnosis medisnya di depan pria itu. Namun pria itu justru mengejeknya manja, lalu memeluk cinta pertamanya masuk ke kamar. Saat itu wanita itu mendapat telepon dari calon pasangan perjodohan, menanyakan apakah ia sudah benar-benar yakin dengan pernikahan ini. Mengingat sikap pria itu barusan, wanita itu semakin mantap dengan keputusannya. Ia mengatakan sudah memesan tiket untuk 2 hari lagi agar bisa menikah di sana. Sementara itu pria itu sama sekali tidak tahu, masih sibuk membuatkan sarapan hangat untuk cinta pertamanya. Mendengar rayuan manis darinya, pria itu langsung tersenyum bahagia. Sebaliknya wanita itu hanya bisa makan sisa sarapan orang lain, yang lebih menyakitkan. Ia tanpa sengaja melihat jas pria itu tergeletak di ranjang cinta pertamanya. Langsung sadar bahwa mereka tidur bersama semalam. Melihat raut wajah wanita itu, pria itu buru-buru menjelaskan bahwa semalam ia hanya menemani karena cinta pertamanya ketakutan, dan dirinya tidur di lantai. Namun wanita itu tidak lagi mau mendengar alasan kosong. Ia langsung berbalik pergi. Pria itu panik dan segera mengambil hadiah untuk menenangkannya. Bahkan bersumpah, besok pernikahan mereka tetap berlangsung, dan ia akan membawanya mengurus surat nikah. Wanita itu mengangguk setuju. Namun pria itu tidak tahu bahwa besok adalah hari pernikahan wanita itu dengan pasangan perjodohan. Setelah itu wanita itu berkata ingin pergi berbelanja. Pria itu menawarkan diri mengantarnya. Namun saat akan naik mobil, cinta pertamanya justru memaksa duduk di kursi depan. Lalu di perjalanan, ia berteriak-teriak kalungnya hilang. Pria itu mendengar itu langsung menyerahkan kartu ban pada wanita itu, menyuruhnya naik taksi sendiri. Melihat semua itu, hati wanita itu benar-benar membeku. Ia melempar kartu itu dan pergi tanpa menoleh.